Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terhadir di sini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang penuh bahagia ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan sebuah pencerahan sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Yang terhormat Kepala SMK Karya Bakti Brebes, Bapak Adi Nur Arifianto SPD, yang diwakilkan oleh Ibu Waka Kurikulum Ibu Sugiyati SPD. Yang kami hormati para Kakom dan juga Bapak Ibu Guru yang telah hadir di hari ini. Marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Waka Kurikulum Ibu Sugiyati SPD. Kepada Ibu Paluvi, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia karena pada hari ini kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini untuk pengimbasan 7 langkah BK hebat. 7 jurus BK hebat. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kira-kira apa sih 7 jurus BK hebat, nanti akan dijelaskan oleh Fazali. Ini versinya, kalau di sarinya versinya 7 BK hebat ini nanti akan berkolaborasi, nanti nggak hanya guru BK saja, tapi nanti ke seluruh guru. Nanti karena kita juga nanti di Dapodik itu ada satu tugas khusus gitu ya, yang seluruhnya nggak cuman kemarin mungkin kita kenalnya, penanganan siswa itu biasanya ke wali kelas, terus nanti kalau wali kelas nggak bisa menyelesaikan ke guru BK-nya gitu kan. Nah, selama itu seperti itu stereotipnya katanya. Nah, sekarang itu disuruhkan semuanya, jadi walaupun bukan wali kelas, sekarang kita ada jabatan namanya guru wali ya. Nah, diharapkan jadi benar-benar lebih mengenal siswanya untuk menciptakan yaitu lingkungan yang sehat dan siswa itu belajar lebih senang gitu di sekolahan. Nah, itu nanti bagaimana jurusnya, yaitu nanti kita belajar bareng-bareng bersama-sama dengan Pak Zaldi di sini yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan lebih dulu mengenai 7 jurus itu, dan nanti kita insya Allah bareng-bareng melaksanakan itu, mengawal melalui yaitu tadi guru wali. Jadi pengimbasannya. Nah, selama ini kan mungkin yang baru kemarin diberikan bahwa guru wali itu sebenarnya tugasnya apa ya? Mungkin masih banyak bertanya-tanya seperti itu. Nah, ini nanti mendapat pencerahan lah sedikit banyak ini, walaupun harusnya nanti ada lagi untuk guru wali itu seperti apa. Kita dalamin lagi, semoga dengan pelatihan ini kita dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik ya, untuk membawa sekolah lebih maju lagi. Yang sambutan dari saya ya. Dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh beri tepuk tangan kepada Ibu Paluki Sugiyati SPD atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Zaldi Muzani SPD, calon fasilitator daerah BK Jateng yang akan melakukan diseminasi pengimbasan OJL 1-2. Kepada Bapak Zaldi Muzani SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan ya sehingga kita bisa tetap mendampingi siswa-siswi kita di SMK Karya Bakti Brebes. Segala puji bagi Allah yang telah salawat serta salam kita curahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman yang sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Adi Nur Arifianto Esa, yang kami hormati pula Bu Paluti Sugiyarti SPG selaku Kepala Kurikulum dan segenap Bapak Ibu Kakor dan segenap Bapak Ibu Guru dan seluruh warga sekolah ya SMK Karya Bakti Brebes. Ini sebelumnya terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dalam kesempatan pengibasan atau diseminasi. Izinkan saya untuk membuka sebentar nih Bapak Ibu. Nanti insya Allah saya akan diseminasi atau pengibasan praktik baik yang sudah saya lakukan di OJL atau on the job learning yang ke-1 dan yang kedua. Jadi sebelumnya yang disampaikan Bu Paluti tepat sekali Ibu, karena orientasi nanti 7 jurus BK itu arahnya itu ke guru wali dan wali kelas dan guru yang lain. Jadi memang orientasi awalnya untuk guru wali. Ya, alhamdulillah saya mendapat kesempatan menjadi salah satu capas dan karena belum resmi, karena saya belum lulus juga masih dalam pendidikan pelatihan, jadi masih calon fasilitator daerah Provinsi Jawa Tengah. Dan kami dari Brebes ada 29 guru BK untuk tingkat SMK. Kemarin di bulan September saya melakukan BIMTEK atau semacam IHT juga di Samai selama 4 hari, penyelenggaranya dari BPGTK atau mungkin istilahnya dulu BPGP Balai Besar Guru Penggerak. Ini sekarang berubah nama menjadi BPGTK seperti itu. Dan kemarin Bapak Ibu ada 7 jurus guru BK nanti yang akan saya sampaikan, tapi hanya 2 jurus yang akan saya paparkan seperti itu. Jadi tidak semua 7 jurus, karena nanti bertahap. Nanti juga saya ibaskan ke guru BK serta dijawab, dan nanti guru BK pun membantu mengibaskan ke jenengan semua, ke guru wali atau mungkin wali kelas dan sebagainya seperti itu. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin mencoba berbagi dengan jenengan semua. Nanti boleh dengan diskusi atau mungkin rembuk bersama untuk menguatkan penguatan bersama, boleh sekali. Mohon izin Bapak Ibu, saya turun. Ini saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Zaldi Muzani. Langsung saja kepada inti dari acara hari ini, yaitu diseminasi pengimbasan OJL 12 oleh calon fasilitator daerah BK Jawa Tengah, Bapak Zaldi Muzani SPD. Kepada Bapak Zaldi Muzani SPD disilakan dan beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Zaldi Muzani SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita akan berbagi praktik baik, ya, kaitannya dengan 7 jurus BK hebat. Alhamdulillah kemarin saya sudah pengimbasan ke fase F11 DKV 1 dengan jurus yang pertama, yaitu kenali
potensi. Oke, sebelumnya kita mungkin ada perkenalan dulu nggih. Saya Pak Zaldi Muzani, ini calon fasilitator daerah Jawa Tengah dan saya didampingi 2 orang Fasnas ya, fasilitator nasional. Jadi beliau berdua yang mendampingi saya pas di BIMTEK dan sampai hari ini. Ya, jadi ada fasilitatornya, ada pendampingnya. Kami pun tidak berjalan sendirian, tapi tetap ada pendampingan. Ini Bapak Ibu, sekilas gambaran 7 jurus BK hebat. Nanti kita akan menyanyikan sebentar sebagai ice breaking, Bapak Ibu. Yang pertama ada kenali potensi, yang kedua ada kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, kolaborasi, dan menata situasi. Ini 7 jurus ini bukan hanya untuk guru BK saja, tetapi bisa dilakukan oleh guru wali, itu yang pertama, dan wali kelas dan guru mapel dan seterusnya. Memang arah awalnya itu orientasinya untuk guru wali, pendampingan ke siswa, seperti itu. Ini Bapak Ibu, untuk biar mungkin tidak terasa tegang, kita nanti nyanyi bareng untuk 7 jurus BK hebat. Boleh berdiri. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri semua. Iya. Murid mandiri dan kuat, ya kita hafalkan saja. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Ikuti saya Bapak Ibu ya. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan koneksi, kolaborasi, dan menata situasi. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Kenapa jurus? Ada filosofinya Bapak Ibu, karena mungkin asli dari adat Indonesia, Nah, jadi jurus, kenapa 7 jurus itu dikaitkan dengan budaya Indonesia, 7 jurus BK hebat, agar kita mudah mengingat seperti itu. Untuk yang selanjutnya ini ada kata pengantar dari Prof. Menteri ya, Pak Mufti ya. Ini saya bacakan. Di tengah kompleksitas tantangan zaman, mulai dari dinamika, teknologi, hingga perubahan sosial begitu cepat. Intinya kebutuhan karakter atau mental siswa tidak hanya di bidang akademik, tapi percuma saja ketika akademiknya mungkin dalam kategori bagus, baik, tapi mental siswa kita atau kesehatan mental siswa kita menurun. Bapak Ibu, tidak hanya cerdas akademik, tapi juga sehat mental dan emosional. Nah, emosional juga nanti saya akan bahas di jurus kedua. Terus yang selanjutnya ini dari siapa Bu, Pak? Mungkin kita sering lihat ketika info PPG ya. Bu Nunuk sama. Intinya tidak hanya pengetahuan tapi dukungan emosional. Nah, ini mungkin yang agak sedikit membedakan Bapak Ibu, apa bedanya bimbingan dan konseling? Jadi bimbingan itu bisa dilakukan oleh semua guru, semua guru itu boleh, wali kelas, guru wali itu membimbing, bimbingan boleh. Tapi ketika konseling berarti sudah ranahnya guru BK, seperti itu perbedaannya. Ini tujuan latar belakangnya. Kemarin saya baru melakukan diseminasi berbagi praktik baik di kelas 11 DKV 1. Ini ada tujuannya, ya ketika tujuan praktik baik otomatis untuk siswa lebih baik,
untuk pembelajaran lebih baik, ketika kita akan memulai pembelajaran atau membuat bahan ajar, otomatis kita juga harus mengenali potensi siswa, Bapak Ibu. Ini kita langsung masuk jurus pertama, yaitu kenali potensi. Ini juga ada orientasinya sama ya, untuk guru wali, guru BK, dan guru produktif dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah melakukan BIMTEK selama 4 hari yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen atau PPGTK Provinsi dari tanggal 17 sampai 20 September di Solo. Ini OJL 1, saya sudah melakukan kenali potensi pada kelas 11 DKV 1 dan alhamdulillah hasilnya cukup kita dapat mengetahui kebutuhan atau gaya belajar siswa. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau tanya dulu, jenengan tahu tidak gaya belajar dari masing-masing Bapak Ibu dulu? Tahu tidak? Misalnya saya gaya belajarnya kinestetik. Bapak Ibu tahu nggak gaya belajar masing-masing dari Bapak Ibu sendiri? Pernah tahu nggak? Taunya dari mana? Oh belum, tahunya dari nonton apa Bu? Nonton apa ya di YouTube itu loh Pak, kan ada acara pembelajaran anak itu kan. Oh iya betul. Ada yang kinestetik, visual, ya, ada visual, ada auditori. Terima kasih. Jadi betul ya disampaikan oleh Bu Santi. Jadi banyak macam tes atau assessment yang bisa dilakukan kita sebagai guru untuk kita nanti pembuatan bahan ajar atau RPP atau mungkin di BK RPL RPL BK. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran diferensiasi karena di pembelajaran mendalam ini kurikulum merdeka pembelajaran mendalam kita juga harus tahu gaya belajar masing-masing siswa. Ya, kita lanjut ini saya jelaskan sedikit kenali potensi ya. Tadi kita harus mengenali gaya belajar siswa yang tadi ada 3 disebutkan, ada kinestetik, auditori, dan visual. Dan yang kenali potensi ini kita juga bisa mengetahui kecerdasan majemuk. Contohnya, ketika siswa nanti mengisi link atau mengisi di situs ya namanya Aku Pintar. Kemarin saya sudah sampaikan ke siswa untuk ke Aku Pintar ya di kelas 11 DKV 1. Jadi siswa itu ngisi gaya belajarnya lewat beberapa item pertanyaan. Nanti saya coba langsung praktekkan atau mungkin saya putarkan video pas pengimbasan OJL 1. Ini ada kegiatan pembuka Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita akan melakukan simulasi, boleh nggih sebentar nggih? Silakan Bapak Ibu membuka situs di Google dengan ketikan akupintar.id. 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 Jadi Bapak Ibu nanti ketika saya kemarin mensimulasikannya di kelas 11 DKV 1, kita kasih linknya ke grup misalnya. Dan siswa itu secara gratis bisa mengisi dan didampingi oleh guru atau wali kelas ya, atau guru wali dan sebagainya. Nanti mengisi, nah ikuti tes sekarang. Itu yang gaya belajar. Ya.
Ini sudah gimana? Oh sudah ngisi ya. Bu Ragil gaya belajarnya apa Bu Ragil? Kinestetik. Tahu. Oh kinestetik. Nggih, karena sebetulnya saya pun hari ini pengen sebenarnya simulasi langsung nggih dan ada hasilnya, tetapi karena hari ini hanya pengimbasan dari OJL 12, saya akan bacakan secara garis besarnya saja dari kelas 11 DKV 1 kemarin seperti itu. Iya, ada yang masih menunggu nggih? Nggih, kita lanjut saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu kita menggunakan metode ARKA Bapak Ibu. Metode apa Bapak Ibu? ARKA. ARKA itu yang pertama aktivitas, ya. Terus yang kedua R, refleksi. Dan K-nya yang ketiga konsep. Dan yang terakhir aplikasi. Aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya yaitu yang pertama, siswa kemarin 11 DKV 1 mengisi link Aku Pintar. Itu kita harus urut Bapak Ibu. Nyuwun sewu. Pak, boleh nggak kita mengisinya di akhir? Tidak boleh. Harus di awal. Harus di aktivitas tahapan atau mungkin sintaknya nggih Bapak Ibu nggih. Sintaknya itu harus di awal. Ya, ini mohon maaf saya bolak-balik bukan nggih karena bahan ajarnya beda-beda. Belum dijadikan satu seperti itu. Nah ini Bapak Ibu. Sebelumnya kita buat RPL dulu mungkin ya. Nah ini kita sudah membuat formatnya ya, RTL-nya atau OJL-nya. Saya melakukan di kelas 11 DKV 1 melalui alur ARKA tadi, ada aktivitas dan sebagainya. Yang pertama dari aktivitas, kita membuka Aku Pintar tadi. Jadi kita membuka Aku Pintar, didampingi kita, nanti ada jawabannya Bapak Ibu. Misalnya, tadi yang disampaikan Bu Asanti, saya punya gaya belajar auditori. Saya punya belajar kinestetik dan visual. Dan nanti setelah kita aktivitas, kita ke tahapan selanjutnya yaitu refleksi. Ini tahapannya. Nah, ini aktivitasnya ini. Siswa mengisi aktivitas, mengisi link, dan refleksi. Siswa dikelompokkan sesuai gaya belajarnya. Misalnya, gaya belajar kinestetik kelompok 1, gaya belajar visual kelompok 2, dan auditori. Dan masing-masing gaya belajar mereka berkelompok merefleksikan tentang kelebihan dan kekurangan gaya belajar. Jadi kita sudah bisa memetakan dari awal. Oh, ternyata si A gaya belajarnya kenapa tidak pernah diem dan sebagainya. Selalu pengen gerak-gerak, berarti kinestetik. Dan ada siswa yang lebih mungkin gaya belajarnya lebih banyak mendengar, berarti auditori. Dan siswa senengnya melihat tampilan di layar atau visual, berarti visual ya, atau gaya belajar visual. Nah, jadi nanti merefleksikan, ini siswa merefleksikan tentang gaya belajar masing-masing. Ada kekurangan, ada kelebihan. Dan yang ketiga ada konsep atau konseptualisasi. Siswa tersebut atau semua siswa itu membahas tentang ciri-ciri gaya belajar. Terus ada aplikasi. Aplikasinya berarti kalau siswa kita rekomendasikan Bapak Ibu. Contohnya ekstra kurikuler yang cocok dengan kinestetik. Apa saja Bapak Ibu? Contohnya, misalnya kita tahu ini si Fulan kinestetik, kita rekomendasikan dong sebagai guru wali misalnya. Kinestetik itu arahnya berarti ekstra apa Bapak Ibu?
Olahraga, ya, sepak bola, voli, basket dan sebagainya. Terus visual, desain, terus teater mungkin bisa ya. Ya, terus untuk yang auditori, musik, paduan suara, atau mungkin dari yang guru bahasa Inggris, English Club gitu ya. Kadang kan listening seperti itu, nggih Bu nggih. Nah, itu cocok untuk arah gaya belajar dan ekstra. Dan nantinya ada juga Bapak Ibu, di gaya belajar Aku Pintar tidak hanya menentukan gaya belajarnya saja, tapi kecerdasan majemuk. Jadi misalnya ada artistik, ada mungkin intrapersonal, interpersonal. Nah, itu bisa juga kita menggunakan Aku Pintar. Bapak Ibu nggih. Nah, itu untuk jurus yang pertama tentang kenali potensi. Nah, ini sudah keluar hasilnya ketika jenengan sudah mengisi. Ini ada siswa juga ya yang saya imbaskan. Ini juga dipraktekkan pada 11 DKV 1. Ini ada gaya belajarnya langsung muncul Bapak Ibu. Ada prosentasenya. Biasanya ada prosentasenya kinestetik 72%. Terus nanti visual lebih rendah dan sebagainya. Ini jadi pedoman untuk kita membuat bahan ajar seperti itu. Ini juga ada daftar hadirnya, sudah melakukan OJL atau on the job learning. Bapak Ibu, ini kita sudah beranjak ke jurus kedua. Saya juga sudah melakukan OJL kedua di 11 DKV 1 juga sama, walaupun sebetulnya boleh di kelas lain yang saya ampu. Tapi boleh dilakukan karena mengingat waktunya hanya 1 minggu. Proses edit video, dan sampai pembuatan OJL keempat hari ini. Bapak Ibu bisa dilihat, ini kita sudah masuki jurus kedua, kelola emosi. Nyuwun sewu Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat, emosi itu apa Bapak Ibu? Monggo, angkat tangannya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau mengutarakan dulu, emosi itu apa sih? Perasaan, reaksi. Oh, monggo. Perasaan atau reaksi. Perasaan atau reaksi, oke. Bu Mira, tahu nggak ketika jenengan mau masuk kelas, keadaan emosi siswa itu kita tahu dari mana? Ekspresi bisa. Ekspresi, iya. Terus juga kesiapan perilaku. Iya, kesiapan perilaku ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Mira. Ini harus ice breaking dulu nih ya, biar nggak ngantuk ya. Sama seperti ketika di kelas ya. Ketika saya ucapkan tepuk pagi 1 kali nih Bapak Ibu. Tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam 3 kali. Iya. Kita contohkan dulu nih. Tepuk sore. Ya nggak ada ya Bapak Ibu ya. Tepuk pagi, malam. Iya. Siang. Malam-malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, semoga dengan ice breaking juga nanti kita menularkan ya, atau mungkin dalam pembelajaran agar siswa juga tidak jenuh Bapak Ibu Ya, tadi yang disampaikan Bu Mira, kelola emosi Saya sudah melakukan OJL kedua Bapak Ibu tentang kelola emosi. Jurus keberapa Bapak Ibu? Jurus kedua. Jurus pertamanya apa ya tadi Bapak Ibu? Kenali potensi. Nih, penguatan kompetensi bagi guru BK mungkin tidak usah saya bacakan Ini. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pengimbasan jurus kedua, nanti saya akan bagikan kertas ya. Anggap saja ini kertas kosong Bapak Ibu dibalik saja. Ya, dibalik saja nggak apa-apa. Ya, sama simulasinya Bapak Ibu, kemarin saya sudah mengimbaskan ke 11 DKV 1 dengan aktivitas arkanya, yaitu dengan bercerita.
Ini kita di tahapan aktivitas. Ini bisa dilihat Bapak Ibu, aktivitas. Sudah dibagi semua kertasnya ya. Setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Oke, kita sudah menerima semua, kertasnya masih rapi, masih bersih ya. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Dan jika merasa marah, kertas dapat disobek. Oke. Proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Saya tidak akan bacakan sampai penuh, tapi kemarin simulasinya seperti ini, Bapak Ibu, kurang lebih saya mengimbaskan ke 11 DKV 1 yang pertama. Pagi itu Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Ya, jadi kita anggap siswa itu sudah benar-benar fokus pada cerita kita di depan, Bapak Ibu. Kita ulangi instruksinya lagi. Nah, anak-anak, ketika jenengan masih merasa senang, dielus-elus terus kertasnya. Terus. Ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok. Bapak Ibu boleh dipraktekkan dulu, boleh. Ketika jenengan masih merasa bahagia, senang, dielus-elus. Wah, ini puisi. Iya, mogok. Nah, sebelum kita lanjut, saya mungkin langsung tanya langsung ke Bu Ismi ya. Monggo Bu Ismi, pakai mic. Kenapa Bu Ismi bisa sampai meremas kertasnya yuk? Monggo Bu Ismi. Ya, karena untuk Bapak Ibu guru itu kan sudah berusaha sudah sesiap mungkin untuk berangkat ke sekolah ya, sudah menyiapkan berbagai bahan ajar ya. Namun tiba-tiba di tengah jalan tuh motornya tuh mogok, jadi kok kok kerasa apa ya, kayak apa sebel, iya, gemeremet gitu, iya. Karena kehabisan bensin lagi. Cukup Bu Ismi, oke. Tepuk tangan untuk Bu Ismi, apresiasi. Bapak Ibu, padahal ini baru cerita pertama gitu. Nah, kemarin juga siswa sama. Ternyata hampir, bahkan ada yang sampai disobek Bapak Ibu. Ini yang kedua. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat ya, masuk ke kelas. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangku saat didekati, ternyata Andi sedang kelelap ketiduran. Ya, tak lama kemudian ya, mungkin gambaran sedikit saja ya, tidak usah sampai full ya. Oke. Bapak Ibu, yang kertasnya masih utuh, angkat tangan. Oke, kita tanya. Monggo, silakan Pak Agus pakai mic. Kita dengarkan Pak Agus ya. Iya, monggo Pak Agus. Bagaimana kondisi kertas yang Anda pegang sekarang Pak Agus? Oke, kondisi kertas sekarang yang saya pegang masih utuh. Dari cerita yang Bapak sampaikan tadi, memang rasanya berat sekali sebagai guru. Seorang guru sudah menyiapkan begitu, effortnya luar biasa, tapi gimana caranya kita bisa mengelola kelas yang lebih baik lagi. Kita nggak bisa meluapkan emosi di kelas, kita harus tetap sabar, tetap bikin kelas nyaman dan suasananya nggak begitu rusak begitu aja gara-gara masalah yang terjadi di pada diri kita sendiri. Oh, guru PK banget ya. Tepuk tangan untuk Pak Agus ya. Ya, coba yang ada yang hampir disobek mungkin Bu Santi, monggo. Dapatnya sobek. Sudah tak sobek. Oh sudah, monggo Bu.
Boleh Bu. dipegang. Ya terakhir pasti marah banget kalau ada siswa yang ngantuk karena saya sering jam terakhir siswa ngantuk pasti sayanya rame Oh, gitu. biar dianya juga bangun. Nggih, Bu, pertanyaan kedua mungkin tidak berlaku untuk Pak Agus nggih karena mungkin sudah Bu Santi, apakah Ibu merasa menyesal Bu dengan mungkin tadi menyobek pada kertas tersebut? Anggap saja itu berarti sebagai luapan emosi jenengan ya Bu ya. Monggo Bu, nomor 2 Bu. Enggak sih, baik-baik saja. Oh, baik saja. Oke. Lalu yang ketiga Bu, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Oh, kalau murid Iya. biasanya kalau saya sudah marah, Iya. nanti ketika sedang berdua saya ngomong face to face. Oh, face to face gitu. Ya. Empat mata ya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Santi. Terima kasih Bu. Ih, Bapak Ibu, ini kita sudah masuk di tahapan refleksi. Ya, jadi kita tanya ke siswa atau Mas, Mbak, ketika jenengan merobek kertas atau mungkin meremas kertas, kemarin saya sudah lakukan di 11 DKV, bahkan banyak banget yang hampir dibuang karena pemantik ceritanya yang mungkin agak sensitif ya. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan ceritanya bebas Bapak Ibu. Yang penting ada luapan emosi dari yang pertama bangga, sedih. Nah itu harus meliputi kurang lebih ada 6 emosi. Oke. Untuk refleksi tadi Bapak Ibu yang saya lakukan di kelas 11 DKV 1 itu siswa hanya tahu ketika emosi itu berarti artinya marah. Nggih, siswa. Mas, Mbak tahu nggak emosi apa? Emosi itu hanya marah, hanya temperamen gitu nggih. Mereka jarang sekali tahu bahwa ketika bangga, ketika rasa dicintai, rasa disayang itu termasuk emosi. Jadi kita sebenarnya harus tahu juga tentang kondisi emosi siswa. Ini tujuannya dari jurus yang kedua. Jelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Pak Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi. Ecengnya Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi belok diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Dudi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, kita harus bisa menjadi stabilizer. Jangan sampai kita menjadi termometer. Nah, ini bisa dilakukan di kelas dengan semua saat mengajar. Kita sebagai guru harus bisa menjadi kontrol stabilizernya siswa juga. Jangan sampai kita ke bawah emosi siswa juga. Jangan sampai jadi termometer. Kemarin saya lakukan juga sama pengimbasan di 11 DKV 1. Jadi siswa ketika akan bertindak, ketika dengan
nanti ada sebuah pawang ya, pawang dinosaurus namanya di lapisan otak Bapak Ibu. Jadi siswa tersebut di kebanyakan yang dirasakan siswa saat bermain kertas itu siswa hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan diharapkan nanti siswa juga bisa dengan trik sederhananya yaitu teknik relaksasi dengan teknik stop, dengan tarik nafas dan sebagainya. Dan kemarin sudah dilakukan. Silakan anak-anak ketika dengan emosinya sudah tidak stabil, sudah menjadi T-Rex atau dinosaurus, dengan tarik nafas ya untuk ya semacam relaksasi diri, semacam untuk meditasi dan sebagainya seperti itu. Nah ini untuk OJL kedua Bapak Ibu, saya mungkin putarkan sedikit. Ya, nanti ketika kita baca ceritanya. Tapi yang mana bisa disobek menjadi dua bagian. Siap? Ya, siap ya. Barangkali nanti kurang jelas, mohon maaf karena ada dua dari luar ya. Ya. Nah ini aktivitasnya tadi. Aktivitasnya apa Bapak Ibu? Untuk yang kelola emosi? Kertas ya. Saya Fania. Saya akan memaparkan emosi saya saat Pak Zaldi menceritakan cerita tersebut. Saya merasa bahagia karena Tuhan selalu mengendarai motor kesayangannya setiap pagi. Tuhan juga memakai parfum favoritnya yang wanginya mana-mana. Enak banget. Ya ini siswa yang mengendalikan emosi ya. Ini kita di tahap refleksi. Setelah saya mendengar cerita dari Pak Jani itu ya tadi, Pak Jani ya, saya masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hikmah, biasa dipanggil Hikmah. Ini saya akan memaparkan dari cerita Pak Zaldi. Dengan perasaan marah. Alasannya, alasannya saya merasa saat kita tahu motor Tuhan bocor karena banjir. Nah ini Bapak Ibu salah satu contoh siswa yang kertasnya dirobek ya, sudah tidak beraturan ya. Nah ini menandakan tadi indikasi bahwa siswa belum sepenuhnya bisa mengendalikan emosinya seperti itu. Untuk refleksi, untuk konsepnya ada emosi tadi ya, ada pawang dinosaurus. Ini nanti saya akan jelaskan sedikit. Nah, Bapak Ibu, untuk di konsep kita sudah mengenal mungkin pembelajaran sosial emosional, betul? Terutama yang mungkin masih PPG kemarin-kemarin ya, kita dihadirkan pada pembelajaran diferensiasi yang dikaitkan dengan HSE atau PSE, sosial emosional seperti itu. Nah ini dalam kegiatan kelola emosi siswa juga kemarin disampaikan bahwa kita harus mempunyai kecerdasan atau pembelajaran emosi ya. Yang pertama ada menyadarkan diri, self awareness gitu ya. Terus self management, pengelolaan diri ya, emosi diri, ada pengambil keputusan, responsible decision making gitu. Bener ya pujian bacanya ya. Dan ada relationship, keterampilan berrelasi, artinya siswa ini contohnya saya menjalin pertemanan sehat dengan murid atau mungkin temannya. Yang terakhir ada peduli sosial atau social awareness seperti itu. Nah, ini bukan dari Einstein ya Bapak Ibu ya, tapi kita agar mudah mengingatnya dari sana seperti itu, kita punya EMC. Nah, ini ada critical inquiry, mindfulness, berkesadaran penuh. Artinya kita sebelum memulai pelajaran menanyakan dulu ke siswa. Tadi misalnya dengan pembuatan roda emosi atau mungkin papan cuaca ya, mungkin di sini ya. Ini ada contohnya. Jadi nanti kita sebelum
di kelas mungkin wali kelas ya, kita membuat roda emosi terlebih dahulu. Ya, atau mungkin papan emosi kita tempel di mading atau di tembok. Nah, jadi sebelum masuk, sebelum mulai pelajaran, jenengan bisa menanyakan dulu kondisi emosi siswa. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ya, tujuannya untuk mengetahui bahwa siswa tersebut sedang dalam emosi yang seperti apa. Otomatis kita bisa membedakan, nggih. Jadi kita tidak ikut merobek kertas lagi seperti itu. Yeah. Yang selanjutnya ada empati ini tadi yang MC sama. Nah ini Bapak Ibu, ini roda emosinya, ada senang, bangga. Ini tender itu berarti bimbang ya Bapak Ibu, nggih, atau kebingungan. Nah scared berarti apa ini? Takutan ya, angry, marah, sad, sedih. Nggih, nah Bapak Ibu, ini mungkin cukup penting nggih Bapak Ibu, kita mempunyai susunan otak. Yang pertama ada neokorteks. Neokorteks. Yang kedua ada limbik. Nah, yang terakhir ada reptil. Nggih. Nah, ini yang selanjutnya. Kita harus bisa jadi pawang. Monggo bisa diikuti nggih, pawang. Berarti tangan kita mengepal Bapak Ibu. Kita bisa praktekkan bersama-sama mengepal. Nah, ketika kita mengepal berarti kita bisa mengendalikan emosi kita atau emosi siswa. Kemarin saya simulasikan ke siswa seperti itu. Dan ketika tangannya jari 4 membuka, kita sudah warning karena sudah timbul bunglon atau limbik. Dan yang terakhir, ketika bunglon tidak bisa mengendalikan, lalu yang muncul adalah T-Rex atau reptil. Berarti emosinya meluap. Bapak Ibu. Nah, kita ulangi lagi nggih. Kita misalnya kita instruksikan ke siswa, silakan tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Nah, saya simulasikan ke siswa seperti itu. Akhirnya muncul hanya jadi bunglon. Ya. Nah, lama-kelamaan bisa menjadi pawang Bapak Ibu. Nah, itu yang dilakukan di luar negeri semacam itu. Ini susunan otak. Nah, okay. Kalau ini dari video awal ya, kenali potensi ya. Ya, Bapak Ibu, tadi video awal saat ada interaksi guru dan siswa, kira-kira bunglon, reptil, atau neokorteks kah yang mengambil alih di sana? Reptil. Berarti gurunya reptil, siswanya, iya jadinya apa Bapak Ibu? Ya jadinya kacau nih Bapak Ibu. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu nyuwun sewu. Masih banyak, saya pun kadang terpancing emosi dengan siswa, saya tarik nafas dan sebagainya. Jangan sampai kejadiannya ketika guru yang mengendalikan otak reptil, siswa juga reptil. Jadi kita harus menjadi stabilizer tadi. Jadi benar yang dikatakan di video tadi, kita tidak perlu ya menjadi termometer, kita harus benar-benar menjadi stabilizer seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang terjadi ketika guru dan siswa sama-sama yang mengendalikan reptil. Nah, ini salah satu tipsnya tadi Bapak Ibu.
Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, mungkin dari video tadi untuk yang terakhir itu tips sih Bapak Ibu nggih. Tips kita juga kemarin saya juga mengimbaskan ke siswa ketika nyenengan bunglonnya sudah hampir lepas menjadi reptil, kalian harus benar-benar mengendalikan agar tidak sampai reptilnya atau dinosaurusnya keluar. Minimal bunglon lah. Jangan sampai reptil. Itu yang saya lakukan di kelas 11 TKV 1. Nanti ada videonya juga, monggo bisa dilihat seperti itu. Nah, ini untuk terakhir Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Nanti diharapkan mungkin langkah sederhana Bapak Ibu boleh. Mungkin kalau bukan wali kelas ya minimal jenengan bawa mungkin pamflet atau mungkin dengan media jenengan membuat roda emosi atau papan cuaca emosi atau yang tracker itu ya. Ini Bapak Ibu yang keseharian, misalnya hari Senin kamu mengalami kejadian apa di rumah saat masuk kelas, siswa menggunakan checklist atau mungkin magnet dan sebagainya. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari OJL keempat saya. Ini saya sudah melakukan OJL 1-2 dan alhamdulillah siswa banyak perubahan, banyak sekali perubahan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Saya minta tepuk tangannya dulu untuk kita semua. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya minta refleksi atau umpan balik dari jenengan semua. Atau mungkin salah satu atau salah dua, monggo. Atau mungkin Bu Upi. Hadiah. Oh, oke. Penutup nih. Ya, terima kasih Pak Zaldi. Tadi juga kita belajar bareng pentingnya versinya sama versinya. Ternyata kita juga masih banyak belajar, terutama tadi pengendalian emosi ya. Nah, terutama itu karena ya biasanya sekolah 5 hari pastinya emosinya guru turun naik pastinya. Iya, betul. Ya, belum lagi tambah pekerjaan yang lain-lain. Nah, pastinya dituntut versinya untuk lebih baik mengendalikan diri, sekalian sama tadi ya, pengenalan potensi diri, karena selama ini mungkin kenapa kita mengajar anak tuh nggak sampai sesuai target yang kita inginkan, pengennya sih baik semua kan kayak gitu, ternyata enggak, ternyata banyak tantangannya. Iya, tantangannya ya terutama dari yang itu, ternyata kita selama ini mengajar itu belum menyentuh kepada ya tadi anak itu ininya kemana, karena mungkin pembuatan media itu masih fokus mungkin bisanya gurunya apa kayak gitu. Jadi kalau sekarang ternyata kita harus ngetahuin di kelas itu potensi belajar anaknya itu lebih cenderung banyak kemana. Nah, itu nanti kita siapkan pembelajaran yang media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadinya mereka juga lebih senang untuk berpartisipasi belajar dan mungkin menurunkan juga tingkat yang tidur tadi itu. Okay. Ya, terima kasih itu aja Pak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Upi. Bapak Ibu semua, demikian paparan atau mungkin pengimbasan praktik baik OJL keempat dari saya, on the job learning keempat dari 7 jurus PK Hebat. Saya sudah melakukan 2 jurus. Yang pertama
Jurus pertama yaitu kenali potensi, dan yang kedua kelola emosi, dan insya Allah semoga di pertemuan selanjutnya kesempatannya saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua, dan saya pun tidak ada niat untuk menggurui Bapak Ibu, saya saling belajar, saling sharing, saling berbagi seperti itu. Mungkin di akhir sesi akhir ini saya juga terus saling mengingatkan bahwa tadi yang disampaikan Bu Upi dan yang lain betul sekali, kita kadang belum tahu persis kondisi siswa, kondisi keadaan emosi siswa. Jadi jangan sampai kita, mohon maaf, jangan sampai terjadi reptil. Kita tidak, jangan sampai dikendalikan oleh dinosaurus tadi, reptil. Dan kita pun juga harus mendeteksi dini dari awal tentang gaya belajar, tentang kecerdasan masing-masing siswa. Karena pada dasarnya siswa itu unik, Bapak Ibu. Kalau mungkin boleh bercerita dulu, kita pernah lihat ada ikan macan yang suruh naik ke pohon gitu ya. Karena tidak mungkin siswa ikan atau mungkin siswa kita tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC. Ini lagi ya. Oke, wow, bagus sekali ya materinya hari ini. Boleh kasih tepuk tangan lagi untuk Bapak Jaldi Muzani SPD selaku calon fasilitator daerah DK Jateng. Ya, semoga materi hari ini bisa menjadikan kita menjadi guru yang lebih berproses lagi, lebih baik lagi dalam memaksimalkan pertumbuhan siswa-siswi kita di sekolah ini. Baik, cukup sekian dari saya juga sebagai MC hari ini. Terima kasih kepada Bapak Jaldi Muzani, kepada Ibu Palupi Sudiarti selaku Wakaf Kurikulum, dan Bapak Ibu guru yang telah hadir di acara hari ini. Penutup, alhamdulillah. Terima kasih. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kan kita